1.4a, 9 Koneksi Antar Materi, Budaya Positif. Oleh Darul Puswantoro. Filosofi Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. 3. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak. 1. Reflektif, selalu menghubungkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, terbuka dengan hal baru. 2. Berpihak kepada murid, mengembangkan kreativitas siswa dengan mengkolaborasikan pembelajaran dengan permainan dan lagu sehingga anak termotivasi dalam belajar. 3. Mandiri, mampu merancang skenario pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan dengan konsep merdeka belajar. 4. Kolaboratif, cakap dalam berinteraksi dan bekerja sama saring dengan siswa, guru dalam komunitas. 5. Inovatif, kreatif dalam ide baru mengemas pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan. Peran guru penggerak. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktik untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. 3. Menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach dan mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. 4. Mendorong kolaborasi antar guru. Membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah. Visi guru penggerak. Visi adalah tujuan, harapan atau cita-cita yang ingin dicapai. Seorang guru penggerak harus bisa merumuskan dan membuat visi yang berpihak pada murid untuk mewujudkan murid merdeka, lingkungan yang aman dan nyaman untuk muridnya di sekolah. Seorang guru penggerak harus bisa melibatkan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam menyusun visinya serta melaksanakannya secara bersama-sama. Kemudian melakukan evaluasi bersama juga. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hendaknya kita dalam membuat visi berpijak pada kekuatan dan hal-hal positif yang ada pada anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Juga sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Salah satu hal mendasar dalam sebuah visi adalah perubahan. Salah satu pendekatan untuk melakukan perubahan bisa kita capai menggunakan paradigma inquiry apresiatif, Ia dikenal sebagai model manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ia pertama kali dikembangkan oleh David Kuperider. Inquiry apresiatif Ia dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ia menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan Ia percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Implementasi inquiry apresiatif Ia dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tahapan dalam Ia disebut dengan bagja: buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Berikut alur perubahan dengan Ia dengan bagja. 1. Buat pertanyaan utama, sebagai penentu arah penelusuran, terkait penelitian perubahan. 2. Ambil pelajaran dari pertanyaan yang utama yang disepakati. Merupakan bagian yang menuntun calon guru penggerak bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok baik dari unsur yang berbeda maupun yang sama. 3. Gali mimpi, sekolah menentukan sekolah ideal yang diinginkan, dapat digambarkan dengan menyusun narasi yang jelas, dengan menyusun pertanyaan pemandu seperti bagaimana cara bertindak dan orang berpikir dalam narasi itu.
4. Jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diimpikan tadi. 5. Atur eksekusi sehingga jelas siapa yang terlibat di setiap rencana, merupakan bagian yang mentransformasi rencana secara nyata. Budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai positif yang diyakini sebagai kebiasaan baik oleh seluruh warga sekolah baik itu guru, siswa, kepala sekolah, karyawan sekolah, juga orang tua, yang membutuhkan konsistensi dalam mewujudkannya dan dibuat dengan tujuan untuk membentuk karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lingkungan yang positif di sekolah sangat penting, karena sekolah merupakan tempat kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain sebagai tempat pembelajaran, sekolah juga berfungsi sebagai tempat bersosialisasi, penggali potensi dan membentuk karakter. Menciptakan lingkungan positif di sekolah sama artinya dengan menciptakan pembentukan karakter yang positif untuk seluruh warga sekolah. Lingkungan yang aman dan nyaman menjadi faktor utama dalam menciptakan lingkungan positif. Aman dan nyaman tersebut dapat dirasakan dari baiknya interaksi antar warga sekolah. Suasana kondusif tentunya akan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan pada akhirnya tujuan atau visi akan lebih mudah tercapai. Cara untuk mewujudkan hal tersebut bisa dengan memberikan contoh positif, baik itu perkataan, perbuatan, maupun cara berinteraksi. Ciptakan suasana nyaman kepada orang-orang sekitar, baik itu melalui kolaborasi maupun komunikasi yang menyenangkan. Dalam upaya mewujudkan disiplin positif, guru tentunya memiliki posisi kontrol yang penting. Sebagai manajer, teman dan pemantau sangat diperlukan karena sebagai manajer guru berada di posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Sebagai seorang guru, posisi kontrol yang harus dihindari adalah sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Karena di posisi ini siswa akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri sendiri, merasa tidak berharga, dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Rencana tindakan untuk aksi nyata. 1. Latar belakang. Permasalahan muncul di sekolah. Murid SD Negeri 3 Putren Atlah pribadi yang membutuhkan eksistensi lebih, perhatian lebih dan masih bertindak sesuai keinginannya sendiri. Tetapi karena ada rasa gengsi, masih banyak yang belum terbiasa untuk mengucapkan 3 kata ajaib, yaitu tolong, maaf dan terima kasih. 2. Tujuan. Berdasarkan latar belakang di atas, guru merupakan salah satu pembentuk karakter murid di sekolah dalam menanamkan karakter baik dengan penerapan budaya positif. Banyak cara yang bisa dilakukan guru dalam membentuk karakter murid di sekolah, salah satunya dengan menerapkan 3 kata ajaib tolong, maaf dan terima kasih sebagai pembentukan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 3. Tolok ukur. Murid saling menghormati dan menghargai dengan mengucapkan kata tolong pada saat memerlukan bantuan, mengucapkan kata maaf ketika melakukan kesalahan dan mengucapkan kata terima kasih saat mendapat atau diberi sesuatu. 4. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Sebelum menerapkan kepada murid di sekolah tentunya guru-guru harus memberikan contoh terlebih dahulu dengan mempraktikannya dengan sesama rekan guru atau kepala sekolah. Pada akhirnya murid akan melihat dan mencontoh apa yang dilakukan oleh gurunya. Kolaborasi yang baik antara guru, komite, wali murid dan stakeholder yang terkait sangat berperan besar dalam terwujudnya budaya positif ini. Caranya dengan mensosialisasikan dengan berbagai cara mulai dengan memberi penjelasan dan wawasan tentang penerapan 3 kata ajaib tolong, maaf dan terima kasih kepada murid, dapat juga membuat poster yang diletakkan di sekitar tempat murid bermain atau di dalam kelas dan tentunya dengan membuat keyakinan kelas atau sekolah tentang pentingnya tentang penerapan 3 kata ajaib tolong, maaf dan terima kasih dalam pembentukan karakter di setiap diri murid. 5. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Kepala sekolah. 2. Wali kelas dan guru mata pelajaran sebagai manajer, pemantau dan pemimpin pembelajaran di kelas. 3. Orang tua atau wali murid sebagai pemantau ketika murid di rumah. 4. Komite, stakeholder maupun warga sekitar turut andil berpartisipasi aktif untuk membantu, mendukung serta menyukseskan penerapan 3 kata ajaib tolong, maaf dan terima kasih. 5. Alat atau media untuk mendokumentasikan proses dan hasil aksi nyata.